pada 17 Juni 1970. Di sebuah rumah pertanian terpencil di Pukekawa, Selandia Baru, sepasang suami istri ditembak mati di ruang tamu rumah mereka sendiri. Pelaku memindahkan kedua jasad, membebaninya dengan besi, dan membuangnya ke sungai terdekat. Yang tertinggal di dalam rumah hanya seorang bayi berusia 18 bulan, sendirian tanpa ada yang tahu selama 5 hari penuh sebelum akhirnya ditemukan oleh kakeknya sendiri. Korbannya adalah Harvey dan Janet Crow, pasangan petani muda yang dikenal baik di komunitasnya. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama The Crow Murder dan menjadi salah satu kasus pembunuhan paling terkenal sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Selandia Baru. Kasus ini melahirkan 2 kali persidangan, 2 kali banding, 1 komisi penyelidikan kerajaan, dan seorang pria bernama Arthur Alan Thomas yang dipenjara 9 tahun atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Investigasi resmi kemudian membuktikan bahwa polisi sendiri yang menanam bukti palsu untuk mengunci nasibnya. Skandal yang berujung pada satu-satunya pengampunan langsung dari pemerintah dalam sejarah negeri ini tanpa melalui proses pengadilan. Dan meski sudah lebih dari 50 tahun berlalu, dengan puluhan buku, 1 film, dan investigasi baru yang terus bermunculan, pembunuh sebenarnya dari Harvey dan Janet Crow belum pernah tertangkap. Kasus ini masih resmi berstatus belum terpecahkan hingga hari ini. Dan dalam video kali ini, mari kita memahami The Crow Murder, kasus pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Selandia Baru. Untuk memahami kasus ini secara utuh, kita perlu mundur sedikit dan mengenal tempat serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pukekawa adalah sebuah komunitas pertanian kecil yang tenang, terletak di sebelah selatan barat kota Auckland, di wilayah Waikato bagian bawah. Ini adalah tempat di mana semua orang saling mengenal, di mana keluarga-keluarga petani hidup turun-temurun di tanah yang sama, dan di mana kejahatan serius nyaris tidak pernah terdengar sampai musim dingin 1970 tiba. Di tengah komunitas ini tinggal keluarga Daimler, salah satu keluarga petani yang cukup dihormati sekaligus memiliki sejarah yang tidak sepenuhnya bersih. Kepala keluarganya, Leonard atau Len Daimler, telah mengambil alih peternakan di Pukekawa sejak tahun 1937. Istrinya, Mai Constance, yang akrab disapa Maisie, berasal dari keluarga pemilik tanah di sebelah peternakan mereka. Pasangan ini memiliki 2 anak perempuan, Janet yang lahir pada tahun 1940 dan adiknya Heather yang lahir 2 tahun setelahnya. Len Daimler sendiri bukanlah sosok tanpa celah. Pada tahun 1962, ia pernah dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak dan didenda dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran saat itu, hampir 10.000 pon. Untuk membayar denda tersebut, ia bahkan terpaksa menjual separuh dari peternakannya kepada istrinya sendiri. Detail kecil ini mungkin terdengar tidak penting di awal cerita, tapi percayalah, nama Len Daimler akan terus muncul berulang kali sepanjang kasus ini. Dan reputasinya yang tidak sepenuhnya bersih akan membuatnya menjadi salah satu sosok paling dicurigai selama bertahun-tahun. Janet Daimler tumbuh menjadi seorang wanita muda yang dikenal ramah dan disukai banyak orang di komunitasnya. Ia kemudian menikah dengan Harvey Crow, seorang petani lain dari daerah yang sama, lahir pada 20 Oktober tahun 1941. Pasangan ini menjalani kehidupan khas keluarga petani Selandia Baru pada masanya, bekerja di lahan, mengurus ternak, dan membangun rumah tangga sederhana. Pada awal tahun 1970, mereka telah dikaruniai seorang putri kecil bernama Rosel, yang saat kejadian nanti berusia sekitar 18 bulan. Kehidupan mereka tampak biasa saja, khas kehidupan pedesaan yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada ketegangan-ketegangan kecil di dalam keluarga besar. Hubungan Janet dengan ayahnya, Len Daimler, dikabarkan tidak selalu harmonis. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, kombinasi antara warisan tanah, uang, dan hubungan keluarga yang rumit ini akan menjadi salah satu benang merah yang terus dipertanyakan oleh para penyidik selama puluhan tahun ke depan.
Pada 17 Juni 1970, sesuatu yang mengerikan terjadi di dalam rumah keluarga Kru. Kita tidak akan pernah tahu secara pasti apa yang terjadi pada malam itu karena tidak ada saksi mata langsung yang pernah berbicara atau mungkin tidak ada saksi mata yang selamat untuk bercerita. Yang kita tahu hanyalah potongan-potongan bukti yang ditemukan belakangan dan kesaksian dari para tetangga yang mendengar sesuatu dari kejauhan. Seorang tetangga bernama Julie Priest, istri dari Owen Priest, yang nantinya akan menjadi salah satu orang pertama yang membantu mencari pasangan Kru, mengaku kepada polisi bahwa ia mendengar 3 kali suara tembakan pada malam tanggal 17 itu. Kemungkinan terjadi setelah pukul 8:30 malam. 3 kali tembakan di malam yang sunyi seperti itu, di tengah pedesaan yang biasanya damai. Suara itu seharusnya terdengar sangat jelas. Namun pada saat itu tidak ada yang menyadari bahwa suara tersebut adalah awal dari salah satu tragedi terbesar dalam sejarah kriminal negara ini. Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan kemudian, Harvey dan Janet Kru tewas akibat luka tembak dengan peluru kaliber 22. Janet mengalami 2 luka di kepala, sementara Harvey mengalami 1 luka tembak. Kedua korban kemungkinan besar ditembak di ruang tamu rumah mereka sendiri, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman dan hangat dalam sebuah rumah tangga, berubah menjadi lokasi kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Pukekawa. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah apa yang terjadi setelahnya. Pelaku atau pelaku-pelaku tidak hanya membunuh pasangan ini, mereka kemudian memindahkan kedua jasad dari rumah, membungkusnya dengan cara tertentu, membebani jasad tersebut dengan benda berat seperti as roda kendaraan, dan membuangnya ke sungai Waikato yang mengalir tidak jauh dari peternakan mereka. Ini bukan tindakan panik dari seorang yang kehilangan kendali sesaat. Ini adalah tindakan yang terencana, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan yang paling penting, niat untuk memastikan bahwa jasad kedua korban tidak akan pernah ditemukan. Dan strategi itu setidaknya untuk sementara waktu berhasil. Rumah keluarga Kru ditinggalkan begitu saja, seolah-olah pasangan itu baru saja pergi berpergian. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang mencolok dari luar. Yang tertinggal di dalam rumah itu sepenuhnya sendirian hanyalah seorang bayi perempuan berusia 18 bulan bernama Russell Kru. Selama 5 hari berikutnya, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ada yang salah di rumah keluarga Kru. Ini adalah bagian dari kasus yang paling menyayat hati sekaligus paling membingungkan bagi para penyidik. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang curiga selama hampir seminggu penuh? Baru pada 22 Juni 1970, sekitar pukul 1 siang, Len Daimler, ayah Janet, memutuskan untuk mampir ke rumah putrinya. Ia masuk lewat pintu belakang, berjalan menyusuri lorong rumah, berbelok ke kiri menuju dapur, lalu melewati pintu geser yang terbuka menuju ruang tamu. Dan di sanalah ia menemukan kenyataan yang mengerikan itu. Tidak ada tanda-tanda Janet maupun Harvey, namun ada darah, genangan darah, cipratan darah di berbagai permukaan, dan bekas seretan di beberapa titik di lantai. Sesuatu yang sangat buruk jelas telah terjadi di ruangan itu. Di tengah kepanikan dan kebingungan, Len Daimler mendengar suara tangisan cucunya yang berusia 18 bulan, Russell, dari arah kamar tidurnya. Ia segera berlari menuju kamar itu dan menemukan sang bayi masih berada di dalam boxnya. Ia masih hidup, namun dalam kondisi yang menyedihkan. Russell ditemukan dalam keadaan malnutrisi dan kotor, telah dibiarkan sendirian selama berhari-hari tanpa perawatan yang layak. Penemuan Russell inilah yang kemudian memicu perdebatan besar di antara para penyidik dan ahli medis selama bertahun-tahun ke depan. Pertanyaannya sederhana namun krusial. Bagaimana mungkin seorang bayi berusia 18 bulan bisa bertahan hidup selama 5 hari penuh tanpa ada yang merawatnya? Pendapat medis pun terbelah. Sebagian ahli berpendapat bahwa seorang balita memang bisa bertahan hidup tanpa makanan atau minuman dalam rentang waktu tersebut, meski dalam kondisi yang sangat lemah. Namun sebagian lainnya yakin bahwa Russell pasti telah dirawat oleh seseorang selama masa itu. Seseorang yang kembali ke rumah tersebut secara diam-diam untuk memberinya makan dan minum, lalu pergi lagi tanpa pernah terlihat.
Teori inilah yang kemudian melahirkan salah satu elemen paling misterius dalam seluruh kasus ini. Sosok seorang wanita tak dikenal yang dilaporkan terlihat di sekitar rumah keluarga kru selama hari-hari di antara pembunuhan dan penemuan Russell. Seorang saksi bernama Bruce Roddick mengaku kepada polisi bahwa ia melihat seorang wanita berdiri di luar rumah kru pada masa itu. Dari kesaksian inilah muncul teori bahwa wanita tersebut adalah kaki tangan sang pembunuh. Seseorang yang kembali secara rahasia untuk memastikan bayi itu tidak mati kelaparan. Mungkin karena rasa bersalah atau mungkin karena ada rencana lain yang tidak pernah terungkap. Namun hingga hari ini, identitas wanita misterius itu tidak pernah berhasil dipastikan dan menjadi salah satu dari sekian banyak benang yang tidak pernah terurai dalam kasus ini. Berita hilangnya pasangan kru dengan cepat menyebar ke seluruh komunitas Pukekawa dan kemudian ke seluruh Selandia Baru. Polisi mulai melakukan pencarian besar-besaran, mewawancarai tetangga, keluarga dan siapapun di komunitas yang mungkin melihat atau mendengar sesuatu pada malam tanggal 17 Juni. Namun selama berminggu-minggu tidak ada petunjuk berarti yang ditemukan. Rumah itu menyimpan darah tapi tidak menyimpan jasad. Dan tanpa jasad, penyelidikan sebuah kasus pembunuhan menjadi jauh lebih sulit. Titik balik pertama terjadi pada 16 Agustus 1970, hampir 2 bulan setelah malam kejadian. Ketika jasad Janet Crew akhirnya ditemukan mengapung di sungai Waikato. Kondisi jasad yang telah terendam air selama berminggu-minggu tentu mempersulit proses identifikasi dan otopsi. Namun setidaknya, ini memberikan konfirmasi mengerikan yang selama ini ditakutkan semua orang. Janet Crew telah tewas dibunuh. 1 bulan kemudian, tepatnya pada 16 September 1970, giliran jasad Harvey Crew yang ditemukan, juga di perairan yang sama. Kedua jasad ditemukan dengan benda pemberat yang dikaitkan pada tubuh mereka, dirancang khusus agar mereka tenggelam dan tidak pernah ditemukan. Salah satu benda pemberat yang paling penting dalam kasus ini adalah sebuah as roda kendaraan atau axle yang digunakan untuk membebani jasad Harvey Crew. Benda inilah yang nantinya akan menjadi salah satu barang bukti paling diperdebatkan dalam sejarah hukum Selandia Baru. Bukan hanya pada masa persidangan awal, tetapi bahkan lebih dari 50 tahun kemudian. Dengan ditemukannya kedua jasad, penyelidikan berubah dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan ganda resmi. Tekanan terhadap kepolisian pun meningkat drastis. Ini terjadi di tengah periode di mana Selandia Baru sedang menghadapi serangkaian kasus pembunuhan lain yang belum terpecahkan. Sehingga ada tekanan besar dari publik dan media agar polisi segera menemukan dan menangkap pelakunya. Dan tekanan inilah yang seperti akan kita lihat mendorong sebagian oknum polisi untuk mengambil jalan pintas yang sangat berbahaya. Di tengah tekanan publik yang semakin besar, polisi mulai mengerahkan perhatian mereka pada seorang petani lokal bernama Arthur Alan Thomas. Thomas adalah pria yang tinggal tidak jauh dari peternakan keluarga Crew. Dan yang lebih penting, ia memiliki hubungan masa lalu dengan Janet Crew yang di mata polisi tampak seperti motif yang sempurna. Arthur Thomas dan Janet ternyata adalah teman masa kecil. Ketika Janet sempat pergi ke luar negeri di masa mudanya, keduanya tetap menjalin komunikasi lewat surat menyurat. Ketika Janet akhirnya kembali ke Selandia Baru, Arthur memberinya sebuah hadiah Natal, 1 set sikat dan sisir. Namun Janet yang khawatir Arthur memiliki perasaan romantis terhadap dirinya, menolak hadiah tersebut dengan berbohong bahwa ia sudah memiliki kekasih. Semua ini terjadi sekitar 10 tahun sebelum kematian Janet. Sebuah episode kecil dan tampaknya tidak signifikan dalam kehidupan dua orang muda. Namun bagi para penyidik yang sedang putus asa mencari motif, kisah kecil ini menjadi bahan bakar untuk sebuah teori. Mungkinkah Arthur Thomas menyimpan dendam selama 1 dekade penuh akibat penolakan tersebut? Mungkinkah rasa cemburu dan sakit hati yang terpendam selama puluhan tahun akhirnya meledak menjadi kekerasan yang mematikan? Ini adalah teori yang jika dipikirkan secara objektif terdengar sangat lemah. Namun pada masanya, teori inilah yang menjadi dasar utama bagi polisi untuk mulai membangun kasus mereka melawan Thomas.
Arthur Thomas sendiri secara konsisten dan tegas membantah segala keterlibatan dalam pembunuhan tersebut maupun tuduhan bahwa ia memiliki hubungan cinta terselubung dengan Janet. Namun, bantahannya tidak menghentikan langkah polisi. Mereka terus mengumpulkan apa yang mereka yakini sebagai bukti. Dan di antara bukti-bukti tersebut, ada satu barang yang akan menjadi kunci dari seluruh kasus penuntutan. Sebuah selongsong peluru atau cartridge case yang diberi label Exhibit 350 dalam berkas persidangan. Menurut hasil pemeriksaan balistik, tanda ekstraktor dan ejektor pada selongsong peluru tersebut diyakini cocok dengan senapan milik Arthur Thomas, mengindikasikan bahwa selongsong itu ditembakkan dari senjatanya di lokasi kejadian. Selain selongsong peluru, ada pula bukti fisik berupa as roda dan hub roda yang diklaim polisi berasal dari kendaraan milik Thomas, benda yang sama yang digunakan untuk memberatkan jasad Harvey Crew di dasar sungai. Berbekal bukti-bukti yang tampak meyakinkan di atas kertas ini, meskipun sebagian besar kasus melawan Thomas sebenarnya bersifat sirkumstansial atau tidak langsung, polisi akhirnya memutuskan untuk mendakwa Arthur Alan Thomas atas pembunuhan Harvey dan Janet Crew. Sidangnya akan dimulai pada tahun 1971 dan ini baru menjadi awal dari perjalanan hukum yang akan berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Persidangan pertama Arthur Alan Thomas dimulai pada tahun 1971. Di hadapan juri, jaksa penuntut memaparkan rangkaian bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari selongsong peluru yang cocok dengan senapan Thomas hingga as roda dan hub roda yang diklaim berasal dari kendaraannya. Meskipun sebagian besar buktinya bersifat tidak langsung dan meskipun Thomas terus membantah semua tuduhan, juri akhirnya menjatuhkan vonis bersalah. Arthur Thomas dinyatakan bersalah atas pembunuhan ganda dan dijatuhi hukuman penjara. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Tim pembela Thomas mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan pada akhirnya, vonis dari persidangan pertama ini berhasil dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding. Untuk sesaat, tampaknya keadilan mungkin akan berpihak pada Thomas. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Kejaksaan memutuskan untuk mengadili ulang Arthur Thomas dengan dakwaan yang sama pada tahun 1973. Dan sekali lagi, dengan menggunakan barang bukti yang pada dasarnya sama, termasuk selongsong peluru Exhibit 350 yang begitu krusial itu, juri kembali menjatuhkan vonis bersalah kepada Thomas. Kali ini tidak ada pembatalan lewat banding. Arthur Alan Thomas resmi dinyatakan bersalah atas pembunuhan Harvey dan Janet Crew dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bayangkan berada di posisi Arthur Thomas saat itu. Dia adalah seorang petani biasa yang selama ini hanya dikenal sebagai tetangga baik-baik di komunitas Pukekawa, tiba-tiba mendapati dirinya dicap sebagai pembunuh berdarah dingin oleh seluruh negara. Ia terus-menerus menyatakan dirinya tidak bersalah, namun sistem hukum yang seharusnya melindungi kebenaran justru 2 kali menjatuhkan vonis yang sama terhadapnya. Thomas pun menjalani hukumannya di balik jeruji besi. Sebuah babak kelam yang akan berlangsung selama 9 tahun penuh. Di tengah keputusasaan Arthur Thomas yang mendekam di penjara, ada satu sosok yang menolak untuk percaya bahwa kasus ini telah selesai. Sosok itu adalah seorang jurnalis bernama Pat Booth. Pat Booth mulai menyelidiki kasus ini secara independen, menelusuri kejanggalan demi kejanggalan dalam proses penyelidikan dan persidangan yang selama ini luput dari perhatian publik. Semakin dalam Booth menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana mungkin sebuah selongsong peluru, bukti paling krusial dalam seluruh kasus ini, bisa begitu meyakinkan mengarah pada senjata Thomas? Padahal bukti-bukti lain di sekitar kasus ini begitu lemah dan tidak konsisten. Bagaimana mungkin as roda dan hub roda yang digunakan untuk memberatkan jasad Harvey Crew bisa begitu mudah ditelusuri kembali ke Thomas? Seolah-olah pelaku sengaja meninggalkan jejak yang jelas menuding dirinya sendiri. Lewat liputan dan investigasi yang gigih selama bertahun-tahun, Pat Booth berhasil membangun opini publik yang semakin skeptis terhadap keabsahan vonis Thomas. Ia menyoroti berbagai kejanggalan dalam cara polisi menangani bukti-bukti fisik dan mempertanyakan mengapa sejumlah petunjuk penting, termasuk laporan tentang wanita misterius yang terlihat di sekitar rumah Crew dan kesaksian anak muda yang mengaku melihat mobil keluarga Crew melaju di jalan setelah tanggal kejadian yang diduga
tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti secara serius oleh penyidik. Tekanan publik yang dibangun oleh liputan investigatif Booth ditambah dengan keraguan yang terus tumbuh di kalangan masyarakat dan sebagian tokoh hukum akhirnya membuahkan hasil. Setelah menjalani 9 tahun di balik jeruji besi sebagai seorang narapidana pembunuh ganda, Arthur Alan Thomas akhirnya dibebaskan lewat sebuah pengampunan penuh atau free pardon dengan alasan bahwa kasus yang diajukan polisi terhadapnya tidak terbukti secara meyakinkan di luar keraguan yang wajar. Dan inilah yang membuat kasus ini begitu unik dalam sejarah hukum Selandia Baru. Pengampunan yang diberikan kepada Thomas bukanlah hasil dari proses pengadilan biasa. Ini adalah satu-satunya kali dalam sejarah negara tersebut di mana pemerintah secara langsung melewati jalur pengadilan untuk membebaskan seorang narapidana yang telah divonis atas pembunuhan. Sebuah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terulang sesudahnya. Pembebasan Arthur Thomas hanyalah awal dari babak berikutnya yang jauh lebih mengejutkan. Setelah setahun pengampunannya, pemerintah membentuk sebuah komisi kerajaan atau Royal Commission of Inquiry, sebuah badan penyelidikan independen tingkat tertinggi, khusus untuk menyelidiki bagaimana kasus ini bisa berjalan sejauh ini, dan apakah memang benar telah terjadi kesalahan fatal dalam proses penyidikan dan persidangan. Hasil dari komisi ini sungguh mengejutkan seluruh negara. Tim hukum Thomas memenangkan argumen mereka secara telak melawan pihak kepolisian Selandia Baru. Komisi menemukan bahwa polisi bukan sekedar melakukan kelalaian atau kesalahan prosedural biasa, tetapi secara sengaja telah memalsukan dan menanam bukti fisik di lokasi kejadian dengan tujuan tunggal untuk memastikan Arthur Thomas dinyatakan bersalah. Bukti paling krusial yang terungkap sebagai barang palsu adalah selongsong peluru bernomor Exhibit 350. Bukti yang selama ini menjadi tulang punggung penuntutan terhadap Thomas di kedua persidangannya. Investigasi menemukan bahwa pada 29 Oktober 1970 dilakukan uji tembak menggunakan senjata milik Thomas yang menghasilkan selongsong peluru dengan karakteristik serupa dengan yang ditemukan di lokasi kejadian. Catatan dan bukti forensik mengindikasikan adanya manipulasi yang disengaja. Selongsong peluru itu kemungkinan besar bukan ditemukan secara alami di tempat kejadian perkara, melainkan sengaja ditempatkan di sana oleh oknum kepolisian sendiri. Dua nama petugas kepolisian yang paling banyak disorot dalam skandal ini adalah Detektif Inspektur Bruce Houghton yang memimpin langsung penyelidikan kasus ini di lapangan, dan Detektif Len Johnston, seorang rekannya dalam penyidikan. Keduanya kemudian dinyatakan bertanggung jawab atas praktik penanaman bukti palsu yang berujung pada 2 kali vonis bersalah terhadap Arthur Thomas. Investigasi bahkan memperluas dugaan praktik korup ini hingga ke penemuan hub roda, komponen kendaraan yang menurut penemuan buku terbaru mengenai kasus ini kemungkinan besar sengaja ditanam kembali di tempat pembuangan sampah milik keluarga Thomas oleh Detektif Johnston sendiri. Meskipun lokasi yang sama telah digeledah 5 hari sebelumnya dan sama sekali tidak menemukan apapun. Renungkan sejenak betapa mengerikannya temuan ini. Ini bukan sekedar kesalahan investigasi yang manusiawi. Ini adalah bukti nyata bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencari keadilan bagi korban Harvey dan Janet Crow justru secara sadar dan terencana mengorbankan kebenaran demi menutupi kasus dengan cepat, dengan cara mengunci nasib seorang pria yang tidak bersalah. Skandal inilah yang kemudian dikenang sebagai salah satu kasus salah tangkap atau miscarriage of justice paling terkenal dalam sejarah hukum Selandia Baru. Sebuah babak kelam yang menjadi cikal bakal bagi kasus-kasus salah tangkap terkenal lainnya di negara tersebut di kemudian hari, seperti kasus David Bain dan Taina Pora, yang keduanya juga melibatkan praktik penyidikan yang gegabah dan berujung fatal. Dengan terbongkarnya skandal penanaman bukti oleh polisi, sebuah pertanyaan besar kembali terbuka lebar. Jika Arthur Thomas tidak bersalah, lalu siapa sebenarnya yang membunuh Harvey dan Janet Crow? Sayangnya, hingga hari ini, jawaban pasti atas pertanyaan itu masih belum ditemukan. Namun sepanjang tahun, sejumlah teori alternatif terus bermunculan, masing-masing dengan argumen dan kejanggalannya sendiri. Salah satu teori yang paling sering dibahas mengarah kembali ke Len Daimler, ayah kandung Janet Crow sendiri. Perilaku Daimler pada hari-hari setelah pembunuhan
dianggap mencurigakan oleh sebagian penyidik dan pengamat kasus. Hubungannya dengan putrinya diketahui tidak selalu harmonis, dan latar belakangnya yang pernah tersandung kasus penggelapan pajak menambah bayang-bayang kecurigaan terhadap karakternya. Namun sejauh ini tidak ada satupun bukti konkret yang secara langsung menghubungkan Len Daimler dengan pembunuhan tersebut. Teori lain yang muncul dari buku investigasi terbaru mengenai kasus ini mengarah pada sosok yang sama sekali berbeda, Richard Thomas, saudara kandung dari Arthur Alan Thomas sendiri. Menurut sejumlah pembaca dan pengulas buku ini, ditemukan indikasi bahwa Richard pernah terlihat berselisih dengan Hervé Creux beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Ia juga diketahui pernah bekerja di peternakan keluarga Creux, sehingga memahami betul tata letak properti tersebut. Pengetahuan yang akan sangat berguna bagi siapapun yang berniat menanam bukti palsu untuk mengarahkan kecurigaan kepada orang lain, termasuk kepada saudaranya sendiri. Namun sekali lagi, teori ini pun masih bersifat spekulatif dan belum pernah terbukti secara hukum. Yang tidak kalah menarik adalah misteri seputar bukti fingerprint atau sidik jari. 10 sidik jari yang tidak teridentifikasi berhasil diambil dari dalam rumah keluarga Creux pada masa penyelidikan awal tahun 1970. Namun belakangan diketahui bahwa rekaman sidik jari tersebut bersama dengan sidik jari yang diambil dari dalam mobil keluarga Creux telah hilang dari arsip kepolisian. Kehilangan bukti krusial semacam ini semakin mempersulit upaya untuk pernah mengungkap identitas pelaku sebenarnya, bahkan jika suatu hari nanti teknologi forensik modern memungkinkan analisis ulang terhadap bukti-bukti lama. Pada tahun 2010, Russell Creux, bayi yang dulu ditemukan sendirian di dalam boxnya, kini telah tumbuh dewasa dan mencari jawaban atas kematian kedua orang tuanya. Secara resmi mendatangi pihak kepolisian dengan 2 tuntutan utama. Pertama, ia ingin tahu langkah apa yang telah diambil kepolisian untuk mengidentifikasi pembunuh sesungguhnya setelah Arthur Thomas dinyatakan tidak bersalah dan diberi pengampunan. Kedua, ia menuntut adanya pertanggungjawaban hukum kepada Bruce Hutton dan Len Johnston, 2 petugas polisi yang telah terbukti menanam bukti palsu namun hingga saat ini tidak pernah menghadapi proses penuntutan pidana atas perbuatan mereka. Desakan dari Russell Creux inilah yang mendorong dilakukannya tinjauan ulang resmi oleh kepolisian pada tahun 2014. Untuk pertama kalinya, secara resmi pihak kepolisian mengakui secara terbuka bahwa oknum petugas mereka telah memalsukan bukti untuk menjebak Arthur Thomas. Namun anehnya, meski mengakui adanya pemalsuan bukti, para penyidik pada masa itu tetap berpendapat bahwa senapan milik Thomas kemungkinan besar tetaplah senjata pembunuh yang sebenarnya digunakan. Sebuah kesimpulan yang menimbulkan kebingungan baru. Jika bukti utamanya dipalsukan, bagaimana bisa kesimpulan akhirnya tetap sama? Lebih dari 50 tahun setelah malam pembunuhan itu terjadi, kasus ini ternyata masih menyimpan kejutan baru. 2 jurnalis, Christy Johnston dan James Holling, seorang profesor jurnalisme investigatif di Massey University, menghabiskan waktu 2 tahun penuh untuk menyusun sebuah buku investigasi mendalam berjudul The Creux Murder: Inside New Zealand's Most Infamous Cold Case yang diterbitkan pada akhir tahun 2023. Salah satu temuan paling signifikan dalam buku ini datang dari pemeriksaan ulang terhadap barang bukti fisik yang selama puluhan tahun tersimpan di Arsip Nasional Selandia Baru, sebuah as roda kendaraan yang dahulu digunakan untuk memberatkan jasad Hervé Creux di dasar sungai. Benda ini disimpan dalam ruang penyimpanan bersuhu terkendali, berdampingan dengan berbagai artefak langka lain dari sejarah negara tersebut. Sebuah momen yang oleh salah satu penulis buku digambarkan sebagai koneksi yang aneh dan menggetarkan, menyentuh langsung barang bukti fisik yang telah berusia lebih dari 50 tahun. Melalui investigasi mendalam terhadap as roda ini, kedua penulis menemukan bahwa benda tersebut sangat mungkin tidak pernah benar-benar berasal dari kendaraan milik Arthur Alan Thomas. Sebuah temuan yang secara langsung bertentangan dengan klaim resmi kepolisian sejak awal penyelidikan, yang selama ini menegaskan bahwa as roda tersebut berasal dari trailer milik Thomas. Jika temuan baru ini benar, maka ini menghancurkan lagi salah satu pilar terakhir dari narasi resmi lama yang selama ini masih coba dipertahankan sebagian pihak kepolisian. Buku ini juga mengungkap sesuatu yang tidak kalah mengejutkan, yaitu keberadaan seorang saksi kunci potensial yang selama puluhan tahun memilih untuk bungkam. Saksi ini yang saat kejadian masih berusia remaja
mengaku pernah melihat mobil keluarga kru melintas di jalan setelah tanggal pembunuhan yang diperkirakan terjadi, menceritakan detail yang sangat spesifik, bagaimana pengemudi mobil itu melotot ke arahnya, dan bagaimana mobil tersebut sempat menabrak sebuah lubang di tikungan jalan yang seharusnya sangat dikenal betul oleh keluarga kru. Sehingga menurutnya, jika benar itu Harvey atau Janet yang mengemudi, mereka pasti tidak akan menabrak lubang tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Janet biasanya akan membalas lambaian tangan siapapun yang ia kenal, namun kali ini tidak ada balasan sama sekali. Ketika keluarga remaja tersebut mendengar kabar bahwa pasangan kru telah dinyatakan hilang, sang ibu segera menelepon polisi. Namun ketika seorang detektif datang untuk menemui remaja itu dan ia menceritakan bahwa ia telah melihat mobil keluarga kru melintas, sang detektif justru menjawab dengan nada meremehkan, "Itu tidak mungkin, mereka sudah menghilang." Petugas itu lantas menutup buku catatannya dan menuduh remaja tersebut hanya mencari perhatian atau notoriety. Kesaksian yang berpotensi sangat penting itu tidak pernah ditindaklanjuti sama sekali oleh kepolisian. Sebuah kelalaian yang jika saja ditangani dengan serius sejak awal, mungkin bisa mengubah keseluruhan arah penyelidikan kasus ini lebih dari 5 dekade yang lalu. Jika kita mundur sejenak dan melihat kasus ini secara keseluruhan, The Crew Murder sebenarnya bukan hanya sekedar cerita tentang siapa yang membunuh Harvey dan Janet Crew. Ini adalah cerita tentang bagaimana rasa takut, tekanan publik, dan ambisi untuk segera menyelesaikan sebuah kasus besar bisa mendorong institusi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan justru mengkhianati prinsip paling dasarnya sendiri. Arthur Alan Thomas kehilangan 9 tahun dalam hidupnya, masa-masa produktif seorang pria dewasa, di penjara atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan, hanya karena oknum polisi yang seharusnya mencari kebenaran justru memilih untuk merekayasa bukti demi mengunci sebuah kasus yang secara nyata masih penuh dengan lubang dan ketidakpastian. Dan yang lebih menyayat hati, 2 petugas yang terbukti melakukan pemalsuan bukti tersebut, Bruce Hutton dan Len Johnston, tidak pernah menghadapi konsekuensi pidana yang setimpal atas perbuatan mereka. Sementara itu, Russell Crowe, bayi yang selamat secara ajaib, tumbuh dewasa tanpa pernah benar-benar mengenal kedua orang tuanya dan menghabiskan sebagian besar hidupnya berjuang untuk mendapatkan jawaban dan pertanggungjawaban yang layak ia terima. Perjuangannya pada akhirnya berhasil memaksa institusi kepolisian mengakui kesalahan mereka secara resmi pada tahun 2014, meskipun pengakuan itu datang lebih dari 40 tahun setelah tragedi yang merenggut kedua orang tuanya. Dan yang mungkin paling mengganggu dari semuanya, setelah lebih dari 50 tahun, 2 kali persidangan, 1 komisi kerajaan, 1 buku investigasi baru, dan puluhan teori alternatif yang terus bermunculan, pembunuh sebenarnya dari Harvey dan Janet Crew masih berjalan bebas, atau mungkin telah lama meninggal dunia, membawa kebenaran itu bersamanya ke liang kubur. Kasus ini hingga detik ini masih resmi berstatus belum terpecahkan.